episode kali ini mungkin bakal agak sedikit berbeda sama episode sebelumnya. Yang ini juga seru sih, tapi mungkin agak kurang asik. Hari ini agak sedikit serius karena kita bakal ngomongin soal benjolan. Jadi baru tahun ini sih aku tuh ada benjolan di sebelah sini, nih di area sini. Jadi sebelumnya juga ini pernah ada. Nah sebelumnya ini kayak di awal-awal tahun 2016 tuh pernah ada, tapi kayak kecil dan nggak terlalu aku pikirin banget karena mikirnya kan toge posisi sebelah kanan dan aku tuh kalau bobo tuh nggak bisa kalau nggak ngadep toge. Jadi kayaknya mungkin oh ini salah urat kali ya, dan akhirnya kita memutuskan buat pindah posisi tempat tidur. Terus si benjolan ini sempat hilang. Nah, nggak tahu kenapa kayak ini di awal pertengahan bulan November, nah si benjolan ini muncul lagi nih sebelah sini. Akhirnya kita coba kayak tukar posisi tempat tidur lagi. Ternyata kok nggak ada perubahan. Terus kayak aku mulai agak sering ngerasanya tuh kayak cepat banget capek. Biasanya nggak pernah migrain, ini mulai agak-agak sering migrain. Akhirnya memutuskan untuk periksa ke satu dokter langganan aku. Dan kemarin waktu periksa aku memang sengaja nggak kepikiran juga mau dibikin vlog. Tapi nggak apa-apa, aku cuman kayak mau share aja. Mudah-mudahan sih nggak terjadi apa-apa gitu. Akhirnya kemarin udah dites, dicek si benjolan ini. Terus dicek juga di daerah ketiak kanan sama kiri, karena menurut dokter indikasinya itu ternyata cuma ada dua. Yang pertama ini bisa jadi pembengkakan kelenjar limfe, dan bisa jadi juga biasanya itu terjadi kalau misalkan aku ternyata ada TBC. Makanya dokter nanya, kemarin sempat batuk-batuk yang nggak berhenti nggak? Dan aku ngerasanya sih enggak gitu. Dan indikasi yang kedua adalah itu bisa jadi adalah tumor ataupun cancer. Agak kaget dong ya dengerinnya, ngebayanginnya gondok atau misalkan ngebayanginnya. Aku berusaha meyakinin gitu, dok mungkin gak sih ini gara-gara aku sering celtak-celtek gitu, jadi kayak uratnya mengsol gitu. Terus kata dokternya enggak. Makanya hari ini dokter juga minta aku untuk periksa untuk CT scan dan juga untuk USG. Ini kemarin aku udah ditelepon dan diinformasikan untuk biayanya, estimasi biayanya. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman nanti ada yang mengalami hal yang serupa bisa, kalau CT scan tuh biayanya berapa ya gitu. Untuk CT thorax itu kemarin aku diinfokan untuk CT scan thorax itu biayanya 3.800.000, untuk CT scan untuk neck itu 3.600.000, untuk thyroid estimasinya sekitar 800 ribuan, begitupun dengan USG full abdomen gitu. Dan kalau misalnya kalian nanya hari ini toge nganterin atau enggak, memang enggak karena aku yang minta. Jadi aku memang belum cerita ini ke banyak orang dan memang aku sengaja bikin di vlog atau aku nggak mau cerita kayak di Instastory. Jadi biar nanti aja kalau misalnya udah ketahuan benar-benar penyakitnya apa, terus keluarga juga belum ada yang aku kasih tahu karena takutnya mereka panik, mikirnya udah langsung yang gimana gitu. Jadi aku benar-benar baru cerita sama Mbak Desi, manajer aku, sama Toge. Dan selain itu juga memang hari ini kan Toge ada kerjaan. Ya udah aku suruh Toge jalan aja dan bisa deh sendiri nanti ke Abdi Waluyo hari ini. Untungnya hari ini aku kerjanya jalannya sore, jadi masih bisa cepet. So let's go. Oke, ini lagi di ruang CT scan, lagi ngantri. Dok, yang benjolannya di leher kenapa perutnya diperiksa juga, dok? Permintaannya dari dokternya ya? Iya. Mungkin dia mau ngecek juga kali ya, takut ada apanya ya? Kalau dari perutnya sih kita periksanya bagian pankreas, bagian liver, bagian ginjal. Oke. Tarik nafas dalam sedikit, tahan, nafas biasa. Selesai. Udah ya. Untuk bagian abdomennya selesai. Ini kita alatnya sama ya, dok ya? Sama, cuma ini namanya linear. Jadi bentuk probe-nya ini dia lurus. Nah biasanya ini digunakan untuk pemeriksaan Doppler, pembuluh darah, tiroid, sama payudara. Baik, permisi saya mulai ya.
Jadi di sini nih yang lihat kalau saya ada dari atas nih kelenjar tiroid. Kalau saya nggak terlalu tekan itu muncul nih. Ini namanya pembuluh darah juguler, vena. Dia membawa darah kotor atau darah yang sudah diambil oksigennya dari otak ke badi ke jantung. Tapi kalau kita terus turun ke bawah, di sini mulai muncul ini benjolan-benjolan putih ini yang seperti warna hitam. Dan yang paling besar adalah ini, yang dimana dia kalau dari atas muncul tiba-tiba nanti saya bawah sedikit hilang. Ini menandakan adalah pembuluh darah. Ini adalah kelenjar getah bening. Atau bahkan dalam kasus-kasus di mana dia bisa aja TBC, namanya TBC kelenjar getah bening. Karena fungsinya kelenjar getah bening ini dia memproduksi sel darah tubuh. Fungsinya untuk melawan infeksi yang sedang berlaku. Tapi kalau misalnya batuk enggak, pilek enggak, atau batuknya sudah sebulan lalu sudah selesai, tapi kelenjar getah beningnya masih ada, yang kita pikirkan berikutnya jangan-jangan sesuatu yang lebih kronis seperti TBC. Penyakit TBC jangan berarti bahwa itu hanya terjadi pada orang yang kurang mampu atau kurang gizi, bisa saja terjadi pada semua level masyarakat. Biasanya TBC itu di seluruh Indonesia itu rata-rata positif TBC, tapi dia nggak menyebabkan masalah. Dia menyebabkan masalah ketika kondisi badan kita sedang drop. Biasanya pada orang yang susah istirahat, yang tidak bisa istirahat lama, atau yang sedang kerja giat sampai nggak sempat istirahat, nggak cukup makan, daya tahan tubuhnya rendah, TBC-nya mulai menyerang gitu. Oke. Ganti baju dulu nih, Mbak. Ini rombongannya kenapa banyak banget ya? Cantikan aslinya. Iya, padahal dananya cuma tebel. Dan for today udah selesai. Hasilnya bisa diambil besok. Nah, mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Oke, tadi udah selesai CT scan sama USG-nya. Itu pertama kalinya CT scan. Jadi kayak dikasih tes alergi dulu tuh di sini kayak gini. Lihat nggak ya? Tuh dikasih di tes alergi. Dan setelah CT scan dianjurkan untuk selama 12 jam sampai besok itu benar-benar nggak minum teh, kopi, susu. Jadi benar-benar kalau bisa minum 2 liter air putih. Dan dianjurkan untuk setengah jam setelah CT scan itu 30 menit tetap berada di sekitar rumah sakit supaya kalau misalkan ada alergi seperti mual, pusing itu bisa segera ditanggulangi. Tapi karena aku nggak ngerasa apa-apa, jadi akhirnya udah nunggu 30 menit pulang ke rumah dan hasilnya bisa diambil besok. Nah, itu dia hari ini aku udah CT scan, udah USG, hasilnya seperti apa? I'll keep you guys updated. Hai. Today is the day. Hari ini tadi aku udah diingetin sama dokter aku untuk ke tempat dia karena hasil CT scan sama USG-nya udah keluar. Jadi dokter aku minta untuk secepatnya aku langsung ke tempatnya hari ini supaya bisa tahu hasilnya. Jadi today is the day. Doain aja mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Nanti aku coba record ya di sana jadi supaya biar lebih jelas dokternya nanti infonya. Let's go. Nih dokter Ning nih yang akan menjelaskan benjolan yang di leher dari USG itu memang kelenjar limfe ya. Terus dari hasil CT scan sebelah sana gitu, daerah laring habis tenggorokan ini namanya ada laring kan, itu masih kondisi normal. Terus tiroid kan, kelenjar tiroid di sini kelenjar pundok itu ya, itu juga masih normal. Tapi terlihat ada pembesaran kelenjar getah bening yang di sini itu sekitar klavikula kanan tampak sesuai tim adenitis TBC. Ya alhamdulillah kalau itu cuma TBC ya, terapi TBC aja karena ternyata kan dari bapak semua akhirnya kenanya ke kandungan itu seperti itu. Gitu. Jadi ini harus dicek biopsi dulu. Itu kemana dok? Dokter ini aja, dokter onkologi. Berarti ini masih harus ada cek lagi ya buat pastiin ya. Berarti indikasinya ke arah TBC, tapi masih harus dibiopsi lagi biar pasti ya. Pastinya biar jelas. Jangan sampai di situ cuma TBC tapi ada sel lain yang kita nggak tahu kan. Kalau dengan biopsi kan lebih jelas.
Jadi ini apa diagnosa sementaranya apa, Dok? Diagnosa sementara dari hasil CT scan ditemukan adanya TBC kelenjar. Jadi bukan TBC paru-paru. TBC paru-paru. TBC ada 3, paru-paru, kelenjar maupun tulang. Tapi yang ada di difteri TBC kelenjar. Kalau misalkan TBC kelenjar, terus berarti harus terapi. Kita di terapi pakai obat 6 sampai 1 tahun lah. Biasanya rata-rata 6-9 bulan itu sudah clear, sudah langsung hilang benjolannya. Kondisi pengobatan TBC diharapkan jangan hamil dulu. Karena dosis obatnya tinggi. Karena dosis obatnya tinggi, kasihan untuk janinnya juga kan efeknya kurang bagus. Oke, tadi akhirnya udah selesai pulang cek dari Dokter Ning. Dan ada good news, ada bad newsnya juga. The good news is, alhamdulillah nggak ada indikasi ke arah cancer dan lain-lain. Akhirnya indikasinya itu mengarah ke TBC kelenjar. Jadi ternyata aku juga baru tahu yang namanya TBC itu ada TBC paru-paru, ada TBC tulang, dan ada TBC kelenjar. Aku tadi sempat tanyain TBC kelenjar itu gara-garanya apa sih? Penyebab jelasnya nggak ada yang pasti gitu. Maksudnya karena TBC kelenjar itu nggak sama seperti TBC paru-paru yang bisa menular gitu. Tapi masalahnya adalah kalau ini memang benar TBC kelenjar, berarti aku harus mengikuti pengobatan. Kalau TBC biasa itu benar harus minum obat rutin selama 6 bulan berturut-turut non-stop. Kalau misalkan sampai ke skip itu harus ulang lagi dari pertama. Itu males. Dan lebih males lagi kalau TBC kelenjar ternyata itu harus berlangsung selama 9 bulan. Berarti selama 9 bulan ke depan dokter itu melarang aku untuk hamil dulu karena obatnya sangat keras banget. Jadi itu akan kasihan ke janinnya. Tapi dokter juga nggak mau buru-buru. Akhirnya tadi dokter Ning juga menyarankan aku untuk biopsi. Jadi nanti biopsi itu akan pakai jarum halus, akan diambil sedikit cairannya untuk dicari tahu apakah ini betul-betul TBC kelenjar ataukah mungkin ada hal lain. Dan besok aku akan ke dokter untuk di biopsi dan dicari tahu kira-kira sebenarnya apa sih ini. Oke, hari ini kita mau ke rumah sakitnya Payapada ya. Payapada hari ini ditemenin sama Irfan Hanafi yang lagi libur. Akhirnya suami siaga mengantar. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya. Jadi gimana nih, Dok? Jadi ini kan benjolan di atas bahu tengah ya. Sudah nyerempet ke arah masuk ke rongga dada dalam ya. Nah, ini agak terpisir kalau istilah dokternya, agak lengket gitu. Dan di bawah ini kan banyak pembuluh darah. Jadi perlu kita pertama pengambil pakai bis total. Kalau bis lokal kan terlalu riskan. Oh, jadi bukan kayak disuntik terus diambil cairannya gitu nggak? Itu namanya pain needle aspirasi biopsi. Saya nggak ngerti, Dok, itu gimana? Yang sedotan jarum kan maksudnya. Nah, kalau sedotan jarum itu kadang-kadang tidak mewakili. Nah, disedot atau di beberapa tempat. Ini, ya. Kesan tak tampak sel-sel A, ya. Tapi yang di sini kita nggak tahu, Kalau lihat dari atas, mungkin yang diambil sekitar sini posisinya. Yang sini kita nggak tahu. Tuh. Jadi kita biopsi itu mengambil seutuh mungkin, sebanyak mungkin. Syukur-syukur utuh sama sekali, ya. Jadi diambil semuanya. Iya. Tapi sebenarnya apa sih ini, Dok? Nah, itu gunanya biopsi itu untuk menjawab itu. Oh, jadi biar bisa tahu. Jadi ini intinya harus dioperasi, Dok? Betul. Oke, jadi ini prosedurnya sekarang gimana? Nah, prosedurnya nanti karena mau diserahin operasi, kita siapkan untuk cek laboratorium yang kurang apa. Fototerap sudah ada fototerap ya? Ada ya? Ada. Itu maksudnya operasi besar apa? Ya sedang lah. Estimasi biopsinya kira-kira kapan, Dok? Mau minggu depan? Gimana tanggal 15? Berarti ini kita pengangkatan tanggal 15 jam 15. Berarti kalau operasinya jam 3 udah harus puasa dari jam 9 ya?